Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA bersama Ibu Ade. Pembelahan sel. Hai anak-anak, yuk kita simak tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3. Menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Pernahkah kamu berpikir bagaimana makhluk hidup bisa bertumbuh? Dan bagaimanakah luka yang ada pada tubuhmu bisa cepat sembuh? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, yuk disimak baik-baik materinya ya. Mari mengingat, ya. Jadi, awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Akan tetapi, karena sel tersebut mengalami pembelahan, akibatnya jumlah sel manusia pada saat dewasa sekitar 200 triliun. Selanjutnya, sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi satu untuk membentuk suatu jaringan. Nah, sebutkan nih satu saja alasan kenapa sel-sel melakukan pembelahan. Tulis jawabannya ya di komentar sini. Ibu kasih waktu 15 detik untuk menulis jawabannya. Iya, terima kasih yang sudah menuliskan jawabannya. Nah, yang belum silakan boleh tetap menuliskan ya. Nah, jadi ada beberapa alasan penting mengapa sel melakukan pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Nah, gimana jawaban kalian benar nggak? Nah, yuk kita masuk kepada materi inti kita, yaitu pembelahan sel. Jadi, pembelahan sel ada dua. Yang pertama, pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Yuk kita simak tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis pada gambar. Tahap yang pertama adalah profase, di mana kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, dan membran inti mulai menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Tahap berikutnya adalah metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, kromosom ini digambarkan dengan yang warna pink dan biru. Tahap selanjutnya adalah anafase, di mana kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir dari tahap anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tahap terakhir dari mitosis adalah telofase, di mana membran intinya mulai kembali bergabung. Nah, pada tahap ini sudah terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Nah, pembelahan ini atau pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Nah, sampai sini penjelasan pembelahan mitosis. Kalau ada pertanyaan, boleh dicatat ya.
Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan yang mempunyai kromosom haploid yang berasal dari sel indukan diploid. Sel haploid adalah sel yang kromosomnya tidak berpasangan. Nah, jadi perbedaannya di sini, kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Yuk kita simak tahapan dari meiosis pada gambar. Meiosis terdiri dari 2, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1 terdiri dari profase 1, di mana membran inti mulai menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromosomnya memadat dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Kemudian tahap metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya sel anakan haploid ini akan melakukan lagi tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya. Kemudian profasenya sama, membran inti mulai menjadi fragmen kecil, kemudian pada metafase 2 kromosom berjejer pada bidang pembelahan, anafase 2 kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, dan pada tahap telofase kedua nukleus terbentuk dan menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid. Nah, itu tadi ya tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Ayo kita pikirkan. Nah, analisislah mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis.